Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan bisa kumpulkan kita di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kasih-Nya di dalam hidup kita. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan setiap orang yang menabur, dia akan menuai hasil yang baik. Dia akan yang mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan duka Tuhan, Dia Allah yang selalu menyertai kita, amin. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, dan Dia Allah yang ajaib, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
hadirat Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, dan Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu membawa kami Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan.
bersyukur Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang menenun kami, membentuk kami Tuhan sebelum kami ada Tuhan. Saat kami ada di dalam kandungan ibu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memiliki harapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan kumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersatu Tuhan menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, dan Kau yang mengajar setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom, saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siapa yang merasa diberkati Tuhan boleh angkat tangannya? Amin, puji Tuhan. Ya saudara, kita semua merasa diberkati Tuhan. Kenapa? Sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa datang menghampiri Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima pertolongan dalam waktu kesesakan kita. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik saudara yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Judul dari firman Tuhan pada siang hari ini adalah Finding the Purpose of Life in Christ. Artinya saudara, menemukan tujuan dari kehidupan di dalam Kristus. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara mengenai tujuan hidup, ketika saudara mendengar kata tujuan hidup, apa sih yang ada di benak saudara? Ada yang bisa kasih masukan? Tujuan hidup, kalau orang tanya sama saudara, apa sih tujuan hidup kami? Apa sih tujuan hidup kamu gitu? Yang ada di benak saudara atau yang ada di pikiran saudara ketika mendengar kata tujuan hidup itu apa saudara? Tujuan hidup, ada yang bisa kasih saya masukan? Atau yang mencoba menjawab? Kenapa? Silakan tante. Memuliakan Tuhan, amin. Tapi arti kata tujuan hidup itu apa saudara kalau menurut saudara? Ketika saudara mendengar kata tujuan hidup. Kenapa? Sorry, ada yang bisa bantu lebih keras? Berkembang biak, oke. Atau firman Tuhan bilang bertambah banyak dan penuhilah bumi gitu ya, yang di kitab Kejadian. Nah, kalau kita mendengar kata tujuan hidup itu merupakan sebuah konsep yang mencerminkan alasan utama seseorang itu hidup. Benar nggak saudara? Kan semua orang ini memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Saya ngomong secara general, bukan secara orang yang udah di dalam Kristus ya. Pastinya kalau orang yang udah di dalam Kristus, mereka memiliki satu tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar kata tujuan hidup, itu adalah konsep yang mencerminkan alasan utama di balik keberadaan seseorang atau eksistensi seseorang tersebut. Nah, kita akan melihat saudara, bagaimana tujuan hidup ini merupakan arti dan makna kehidupan. Makanya kalau misalnya ada orang itu, permisi kata, mereka itu gak mengerti apa yang mereka lakukan atau tujuan hidup mereka, banyak kala mereka menjadi depresi, benar gak saudara? Dan mereka kehilangan arah. Saya akan kasih sebuah perumpamaan, kalau saudara melihat sebuah kapal gitu. Kita bayangkan sebuah kapal yang ada di dalam lautan. Dan kapal itu tidak memiliki pengemudi. Kemanakah arah kapal itu saudara? Akan kemanapun air mengalir, dia gak akan memiliki tujuan. Dan saudara gak bisa melihat pergerakan yang memiliki tujuan dari kapal tersebut. Nah, di sini saudara, pentingnya orang memiliki tujuan hidup sehingga dia mengetahui kemana arah tujuan dia. Amin saudara. Dan yang kedua saudara, kita bisa melihat bagaimana tujuan hidup itu penting supaya seseorang itu memiliki motivasi dalam kehidupannya. Kalau orang yang tidak memiliki tujuan hidup, maka dia gak akan memiliki motivasi. Kenapa? Tujuan hidupnya mungkin cuma untuk
melakukan aktivitas sehari-hari. Siapa yang saudara pernah mendengar kata-kata hidup untuk makan atau makan untuk hidup, saudara? Yang mana yang saudara pilih? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Nah, tujuan orang kan beda-beda. Kita mau melihat di sini bagaimana firman Tuhan akan menjelaskan apa sih yang menjadi tujuan hidup orang yang percaya atau orang yang berada di dalam kehidupan Kristus. Bagaimana orang yang memiliki Kristus itu dia memiliki tujuan dalam kehidupannya sehingga dia memiliki arah dalam kehidupannya akan apa yang dia akan lakukan. Nah, kita akan lihat firman Tuhan mengenai kehampaan yang orang hidup tanpa tujuan atau kehampaan dalam kehidupan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Ada di ayat Pengkhotbah 1 ayat kedua sampai ketiga. Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 3. Ini adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup di dalam Kristus. Dia dibilangkan seperti ini, saudara. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah untungnya manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi bagi Tuhan, seseorang yang tidak memiliki Kristus dalam kehidupannya, yang tidak memiliki kehidupan yang jelas yaitu untuk memuliakan Tuhan, kehidupannya adalah sia-sia. Firman Tuhan menyatakan sia-sia belaka. Kenapa? Karena setelah dia hidup, dia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Makanya kalau saudara ingat Tuhan Yesus berkata seperti ini. Apakah gunanya seseorang ini memiliki seluruh isi dunia ini tetapi dia kehilangan jiwanya. Nah, di sini firman Tuhan mau menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya dia, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, hidup dia adalah sia-sia. Ada sebuah perumpamaan juga yang Tuhan itu berikan, seorang kaya yang dia itu menimbun segala hartanya, saudara. Jadi dia menimbun segala hartanya dan dia berkata pada jiwanya, hai jiwaku sekarang tenanglah. Kenapa? Karena aku memiliki semua yang aku butuhkan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Hai orang bodoh, akan kau apakah hartamu kalau jiwamu diambil? Ini menyatakan bagaimana seseorang penting memiliki tujuan hidup di dalam Kristus. Nah, kita akan melihat, saudara, firman Tuhan mengenai apa sih yang menjadi tujuan hidup dalam kehidupan kita yang Tuhan miliki. Karena kita tahu bahwa kita ini ciptaannya Tuhan, amin saudara. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Tuhan ini memiliki rencana atau tujuan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 di sini berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang menciptakan kita ini memiliki tujuan. Saudara pernah, pasti semua saudara kemungkinan besar semua saudara punya HP ya. Apapun itu mereknya nggak peduli, tapi saudara pernah nggak berpikir kenapa sih orang menciptakan yang namanya cellphone atau HP? Kenapa saudara? Karena ada tujuan untuk berkomunikasi. Entah berkomunikasi lewat suara. Zaman dulu kan nggak ada ya saudara video call. Zaman dulu kita masih pakai yang namanya telepon yang dipencet cuma ada layar kecil, cuma ada nomornya doang. Masih ingat saudara? Siapa yang masih hidup di generasi itu? Ya berarti saudara sama kayak saya udah tua. Nah, tapi zaman sekarang saudara, kita bisa lihat bagaimana kemajuan teknologi itu karena orang memiliki tujuan dalam kehidupan mereka menciptakan teknologi untuk membantu kehidupan seseorang. Nah, di sini saudara, Tuhan ini memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memiliki rencana, Dia menciptakan kita itu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan bukannya nggak ada kerjaan main ciptain aja, tetapi Tuhan memiliki tujuan bahwa kita ini bisa memiliki apa yang Tuhan miliki. Nah, kita akan lihat saudara firman Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita akan melihat di dalam Matius 22.
Matius 22 kita akan lihat dari ayat yang ke-37 saudara. Ini merupakan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Atau kita akan baca dari 34 supaya kita bisa melihat dalam konteks yang keseluruhan ya. Kalau saudara lihat di sini 34 sampai 40 ini judulnya dari firman Tuhan berkata hukum yang terutama. Nah, kita akan baca dari 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau saudara di sini lihat bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa saudara? Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kenapa saudara Tuhan menginginkan seperti itu? Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan menjelaskan bahwa Dia telah mati selagi kita masih jadi seterunya Tuhan. Dia mati supaya kita memiliki perdamaian dengan Dia. Saudara bisa lihat bahwa orang yang memiliki perdamaian berarti orang itu ingin menjalin sebuah hubungan. Zaman dulu saudara itu keren banget yang namanya musuhan terus berdamai. Bener gak saudara? Gak tahu zaman sekarang. Zaman dulu kalau damai orang kayaknya begini. Kenapa? Damai, udah gak musuhan lagi. Berarti saudara, orang ini ingin merindukan sebuah hubungan kembali. Amin. Kalau di firman Tuhan dinamakan rekonsiliasi. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini memiliki tujuan setelah Dia ini menebus kita saudara. Karena Dia ini sudah mengasihi kita, Dia itu ingin supaya kita mengasihi Dia. Inilah tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus, yaitu mengasihi Tuhan. Amin saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua saudara adalah kita mengasihi sesama. Nah, kalau kita melihat di sini firman Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti saudara, tujuan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, kita akan melihat sebuah contoh saudara, bagaimana terkadang ketika kita ini, kalau saudara bisa melihat bagaimana firman Tuhan ini melambangkan kita ini sebuah ciptaan dan Tuhan ini mau untuk kita memiliki rencana Dia. Tetapi kadang dalam kehidupan kita nggak mengerti secara penuh apa yang menjadi rencana Tuhan. Benar nggak? Kadang kita mengerti, oh Tuhan maunya begini. Tapi kadang kita nggak mengerti secara detail apa yang harus kita lakukan. Saya akan kasih perumpamaan saudara. Saudara pernah lihat seorang pelukis? Pernah lihat seorang pelukis ya? Atau orang yang menggambar. Kalau saya misalnya mau menggambar orang gitu katakanlah ya. Pasti saya akan menggambar pertama mungkin matanya dulu. Benar gak saudara? Dari titik dulu. Ketika saudara melihat titik itu, apakah saudara mengerti apa yang akan saya gambar? Kalau saya nggak ngomong, nggak ngerti. Tetapi saya sebagai orang yang melukis, saya sudah mengerti apa yang akan saya lakukan. Ketika saya meneruskan gambaran saya menggambar dua mata, hidung, dan mulut saudara mulai jelas. Kayaknya ini gambar muka orang, benar nggak saudara? Nah, dalam kehidupan kita, ketika Tuhan ini memiliki rencana, pasti ada proses yang harus dilalui. Nah, kita akan melihat saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma. Ini merupakan tujuan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-29. Sampai ayat yang ke-30. Ini berbicara seperti ini saudara, 29 sampai 30 di Roma 8.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu apa saudara? Dimuliakannya. Saudara bisa lihat di sini, bagaimana Tuhan punya rencana dari mulanya itu adalah untuk memuliakan anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena kita adalah tubuhnya Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang adalah gerejanya itu adalah tubuhnya Kristus dan Kristus adalah kepala. Kalau saudara dikasih mahkota berarti semua tubuh saudara dimuliakan bukan? Bener kan? Dimuliakan. Saudara menang misalnya Miss Universe gitu ya. Kalau cowok nggak ada ya saudara ya. Yang ada cuma cewek doang ya. Miss Universe yang kali ini dari Indonesia bukan ya? Iya kan ya yang menang. Nah ketika dia dikasih mahkota, maka seluruh tubuhnya dimuliakan nggak saudara? Dimuliakan. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan ini menjadikan kita bagian daripada tubuhnya. Dan kita mendapatkan kemuliaan yang sama. Makanya firman Tuhan berkata segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan kita yang adalah tubuhnya berarti segala sesuatu di bawah kaki kita. Nah yang terakhir saudara yang mau kita lihat adalah bagaimana proses yang kita alami dalam mencapai tujuan. Saudara ada yang pernah tahu cerita mengenai Yusuf? Yusuf ini diberikan Tuhan itu tujuan. Jadi artinya kalau kita tadi umpamakan seorang merupakan gambar gitu ya. Tadi kalau saya ingin menggambar gitu. Dia ini udah dapat gambaran penuh yaitu gambar orang. Dia udah bisa lihat. Kenapa? Tuhan udah kasih lihat sama dia mimpi. Mimpinya apa saudara? Mimpinya bahwa keluarganya itu akan menyembah dia. Benar nggak? Sujud menyembah dia. Dan di situ saudara itu menunjukkan bahwa dia akan Tuhan angkat jadi pemimpin atas keluarganya. Sampai akhirnya ketika dia berbicara sama yang namanya kakak-kakaknya itu nggak bisa terima. Dia bicara sama papanya pun, papanya juga mimpi apakah itu? Masakah aku dan ibumu menyembah kamu? Dia udah menerima gambaran yang jelas saudara. Tetapi apakah setelah dia mendapat mimpi itu dia langsung diangkat jadi raja saudara? Enggak. Ada yang namanya proses. Dan di sini saudara kita mau melihat bagaimana penting dalam kehidupan kita ini untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita ini bisa melalui proses yang Tuhan tetapkan untuk kita. Tujuannya buat apa sih proses itu saudara? Tujuannya untuk mempersiapkan kita. Saya akan kasih perumpamaan saudara. Ketika misalnya saudara ini memiliki, ya siapa di sini yang udah punya anak sih? Saya pengen tahu. Ada berapa orang? Udah banyak ya. Nah kalau misalnya anak saudara umur 5 tahun gitu ya. Katakanlah saudara ini milioner. Saudara punya semua jenis mobil, mau dari BMW, apa aja sih yang bagus-bagus. Saudara Ferrari, yang mobil-mobil mahal lah ya, saya nggak hafal saudara. Nah kalau misalnya saudara punya semua itu. Dan anak saudara yang katakanlah umur 9 tahun gitu datang ke saudara. Mah, pinjem dong Ferrarinya buat pergi ke Indomart. Saudara kasih nggak kira-kira? Kasih aja, banyak ini mobilnya kan ya. Gak mungkin saudara, kenapa? Karena saudara tahu dia belum melalui proses yang cukup untuk bisa mengendarai mobil. Nah, sama dalam kehidupan Yusuf, ketika Yusuf menerima gambar yang penuh, tapi dia gak langsung menerima gambar tersebut. Dia melalui proses di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk bisa memiliki jabatan sebagai seorang raja atau pemimpin. Di sini saudara kita bisa lihat bagaimana proses yang dia alami itu terlihatnya berbanding terbalik. Benar gak saudara? Dia dikasih mimpi Tuhan jadi raja, malah dijual sama saudaranya. Kalau kita jadi Yusuf seumpama, akan susah bagi kita untuk mengerti dan menyelami maksud dari proses tersebut. Benar gak saudara? Sama aja kayak tadi, saudara cuma lihat titik doang. Ya kan, saudara cuma lihat alisnya doang. Jadi saudara gak bisa ngerti ini sebenarnya apa. Nah, tanpa kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti arti tujuan kehidupan kita. Kenapa? Karena kesulitan itu akan mencoba untuk menghalangi kita untuk mengerti tujuan kita. Yang saya kagumi daripada Yusuf ini adalah dia adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan.
Kenapa? Karena saudara bisa lihat dari integritasnya dia. Benar nggak saudara? Ketika dia ini diajak sama istrinya Potifar untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Kabur. Dan setelah itu apa saudara? Dia difitnah. Tapi kita bisa melihat kesetiaannya dia terhadap Tuhan itu diperhitungkan. Tuhan gak pernah lalai terhadap janjinya. Walaupun dia ini dimasukkan ke dalam penjara karena fitnahan istrinya. Saudara pernah bayangin gak kalau misalnya saudara ini akan mengajukan diri untuk kerja di istana negara? Mungkin gak istana negara itu gak lihat dulu latar belakang saudara? Gak mungkin ya, pasti dicek dulu dong, ini orang udah pernah ngelakuin apa aja, bener gak saudara? Istilahnya harus bersih kan namanya. Nah, di sini saudara kita bisa lihat bagaimana karya Tuhan itu besar, bagaimana janji Tuhan itu gak pernah gagal. Meskipun menurut kita ya udah jadi nabi. Kasusnya apa? Parah saudara, kenapa? Karena difitnah oleh istri raja untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan di sini saudara kita bisa lihat bahwa rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu memberikan rencana dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf itu benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun karena itu dia masuk penjara. Tapi dia tetap mempertahankan imannya. Sehingga apa saudara? Tuhan mempromosikan dia. Hal yang gak mungkin saudara. Yang orang dalam penjara. Dia bisa memiliki jabatan untuk memimpin sebuah wilayah. Dan akhirnya mimpi yang Tuhan berikan itu digenapi dalam kehidupan dia. Melalui dia, keluarganya itu bisa diselamatkan. Dan inilah hal yang kita mau saudara untuk renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa rencana Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Kalau saudara misalnya sekarang memiliki kesulitan, saya mau ajak saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan sama seperti Yusuf ini. Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memiliki tujuan dalam kehidupan kita di dalam Kristus yaitu untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya akan ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Saya undang singer dan musik untuk bangkit ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu penyembahan. Firman Tuhan berkata, aku mengetahui rencana atau rancangan apa yang aku miliki mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu merencanakan yang mendatangkan damai, sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan engkau masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan angkat lagu ini.
rencanamu adalah indah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau yang mengajar kami untuk memiliki tujuan dalam kehidupan kami, yaitu di dalam Engkau. Kami bisa memiliki segala rencanamu Tuhan yang sempurna. Bahwa janjimu adalah ya dan amin ya Tuhan. Engkau yang telah mengatakan Tuhan dan Engkau yang akan melakukan. Karena Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus Tuhan menaruh firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa memiliki Tuhan arahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tujuan Tuhan dan bimbingan Engkau, karena Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Supaya Engkau memakai kehidupan kami Tuhan. Sama seperti bejana yang kosong Tuhan. Yang Kau isi Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan roh-Mu dan dengan firman-Mu Tuhan. Supaya dari kehidupan kami terpancar aliran air hidup Tuhan. Supaya terang-Mu terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau yang akan terus mengurapi kami Tuhan. Untuk menjadi Tuhan bejana-Mu Tuhan. Untuk menjadi Tuhan alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.